Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcella Dwi Amelia. Kelas 11 Kimia Analis 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari elektromotif force yang terukur. Contoh praktikum potensiometri adalah pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Tujuan percobaan ini untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Alat dan bahan. Alat ada pH meter digital, gelas kimia ukuran 250 dan 100 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, dan pipet volume ukuran 10 ml. Dan bahannya ada padatan KOH jumlahnya 0,5 gram, padatan asam oksalat atau C2H2O4 0,9 gram, 3 tisu secukupnya, aquades secukupnya, buffer 4,97 250 ml. Dan di sini ada prosedur percobaan. Yang ke-1, kalibrasi pH meter. Yang kedua, pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. Dan ketiga, pembuatan larutan KOH 0,1 N. Dan keempat, titrasi pembakuan larutan KOH atau standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 N. Dan di sini ada contoh peralatan titrasi potensiometri. Di sini ada contoh perhitungan standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 N. Dan di situ ada rumus-rumusnya dan penjumlahannya. Dan di sini ada tabel yang tadi perhitungan, dan di sini ada kurvanya. Pembahasannya, potensiometri merupakan suatu teknik yang didasarkan dengan pengukuran potensial suatu sensor atau elektroda suatu membran atau permukaan sensor berfungsi sebagai sel kimia yang menimbulkan potensial sel di arus melalui sel. Potensial ini bekerja berdasarkan hukum Murphy. Dalam potensiometri kali ini menggunakan larutan buffer untuk menentukan pH. Mengukur pH menggunakan pH meter harus dikalibrasi dulu agar menunjukkan pembacaan yang benar. Pada praktikum kali ini menggunakan padatan KOH dan padatan asam oksalat 0,9 gram dan larutan buffer. Setiap penambahan sejumlah larutan titran, pH kemudian diukur menggunakan pH meter. Semakin besar lonjakan pH secara drastis terjadi, yaitu 4,01 menjadi 8,32, dan dengan itu kita harus menghentikan titrasi karena kita sudah menentukan TE atau titik ekivalen. Dan kesimpulan dari titrasi percobaan ini, jadi siswa telah menemukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri dengan konsentrasi KOH 0,61 molar. Dan saran, hendaknya kita menggunakan metode yang sesuai dalam menganalisis suatu sampel, dan jika kita tetap menggunakan metode potensiometri, maka haruslah lebih maksimal dan dalam melaksanakannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.